prioritas sudah saya berikan, tuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oke, silakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Menurut keyakinan kelas yang telah kami rumuskan, membuat kami menjadi disiplin dan bertanggung jawab, serta membuat kondisi kelas semakin tertib. Menurut keyakinan kelas yang telah kami remukkan, membuat kami semakin kompak, serta kelas semakin disiplin. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Bapak Kepala SMA Negeri 2 Suksa, Bapak Ibu anak dan calon Ibu Putra, Bapak Ibu guru peserta yang hadir pada kesempatan ini. Tidak bosan-bosan kita mengucapkan puji kepada Tuhan Yang Kuasa atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di sini, diberikan kesehatan dan rangka workshop mengenai guru penggerak. Adapun dari acara kita nanti yang pertama itu adalah pembukaan bagi saya protokol, kemudian acara kedua dilanjutkan dengan doa, nanti akan dibawakan oleh Bapak Rusli Effendi SPD, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dibantu oleh Ibu Syariati Binti. Setelah itu arahan serta bimbingan dari Kepala SMA Negeri 2 Tegal oleh Bapak Faisal Hulu SPDMN. Kemudian acara langsung kita lanjutkan kepada penyanyi pertama dari calon guru penggerak Ibu Susi Hanusi dengan topik filosofi belajar dewasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Jeriska Apetrina SPD. Ibu itu akan membahas bagaimana nilai dan peran penggerak. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Rusli Effendi SPD. Topiknya mengenai visi dan misi guru penggerak. Dan terakhir nanti oleh Ibu Herlina ACIT SPD MSI, topik mengenai budaya positif tentang guru penggerak. Acara akan dilanjutkan dengan sharing atau warnasari karena jawab penutup dan ucapan terima kasih. Bapak silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita berdoa, mohon izin memimpin secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kegiatan kami ini dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan kami ini nanti ya Allah.
dan berkahi semua kegiatan yang ada dalam suatu hari ini, ya Allah. Ini kepada Ibu sekalian, Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan, Bapak, Ibu, calon guru program di SMA Negeri 23 di Kabupaten Tapanuli-Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit memberikan dukungan arahan ke depannya. Saya mulai dari Bu Haja Herlina Hasnianti SID SPD MSI, Pak Rusli Effendi SPD, Ibu Ceriska SPD, Ibu Susila Ningsi SPD. Guru bergerak di Indonesia sekarang sedang digalakkan oleh Menteri Pendidikan kita. Nah, untuk itu kita berharap dengan adanya program workshop oleh guru bergerak yang terpilih di SMA Negeri 23 ini, yang seyogianya di awal ada 10 orang menjadi 9 orang yang dinyatakan ikut serta sampai 9 bulan, mungkin 6 bulan lagi ya Bapak Ibu. Mereka ini akan menuntaskan program guru bergerak, di mana beliau ini adalah bagian dari seluruh peserta di Indonesia yang akan menjadi pionir di setiap daerah. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Sangat besar manfaatnya. Program guru bergerak ini dipersiapkan sebagai cikal bakal kepala sekolah di Indonesia. Ini sekolah ini terdaftar sebagai sekolah bergerak 9 bulan ke depan, setahun ke depan. Mungkin sekolah ini menjadi guru bergerak. Apa syarat utamanya? Ada dulu guru bergerak ini. Angkatan keberapa ini? Angkatan keempat. Sampai akhirnya saya dengarkan dari Pak Setia Lilono dan Pak Deden, ini ada sampai angkatan 12. Nah, terima kasih banyak. Nah, yang kedua, dukung program ini biar terimbas. Makanya bahasa mereka ini mengimbaskan ke kita, biar kita juga termotivasi ikut seperti kita. Yang ketiga, ayo. Begitu dia mereka ini melakukan guru bergerak, ayo sama kita bergerak bersama mereka, biar sekolah ini juga nantinya menjadi sekolah bergerak.
adanya guru penggerak, otomatis nanti sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Berarti kita semua warga SMA Negeri 2 Tunggal, baik gurunya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam bahagia. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke penjelasan ya materi yang mau saya sampaikan, izinkan saya menyampaikan pendahuluan mewakili dari teman-teman saya di DB 4. Bapak Ibu, acara yang kami lakukan ini bukan karena kami pintar, ya Bapak Ibu. Di sini kami hanya berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan selama beberapa bulan, ya. Dan kami yakin kalau masalah praktek ilmu kita semua sudah tahu. Dan satu lagi, acara kami di sini sudah melakukan selama 3 bulan. Nah, di 3 bulan ini kami terdiri beberapa modul. Inilah nanti yang akan disampaikan oleh kami masing-masing. Dan yang tugas terakhir dari modul 1 kami ini, inilah dia aksi nyata. Aksi nyata pengimbasan dari modul 1 yang sudah kami pelajari sebelumnya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman seperti yang dibilang Kepala Sekolah sudah mau ikut yang membantu kami, mendukung kami dalam melakukan pendidikan guru penggerak kami ini. Doakan kami agar kami bisa mendapatkan bukan sebagai calon tapi guru penggerak, dan insya Allah kami juga mendoakan bapak-bapak ibu guru sekolah kita dan khususnya yang hadir pada saat ini dapat lulus seperti kami menjadi calon guru penggerak. Ya. Bapak Ibu, di modul yang telah kami pelajari ada 4 modul, 4 submodul ya. Ada 4 submodul ya. Jadi ini modul 1 terdiri dari 4 submodul. Yang pertama yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Haji Dewantara. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, Ki Haji Dewantara itu adalah bapak ya, promotor pendidikan kita. Jadi filosofi dan pemikiran-pemikirannya lah maka terciptalah pendidikan dan sistem yang kita lakukan sekarang ini. Dan ini kenapa kosong? Sebenarnya ini video ya Bapak Ibu. Ini video bagaimana pendidikan kita pada zaman kolonial. Ya, bagaimana perjuangan Ki Haji Dewantara sehingga muncullah pendidikan awal di Indonesia yaitu sekolah taman siswa. Tapi mohon maaf karena ini tidak bisa diputar. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ingin tahu di situ ada di YouTube sudah tersedia. Nah, inilah intisari pemikiran dari Ki Haji Dewantara. Jadi menurut Ki Haji Dewantara ada beberapa masukannya. Apa itu pendidikan? Yang pertama, Bapak Ibu, dasar pendidikan itu sebagai menuntun di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, nah, menurut Ki Haji Dewantara, bagaimana sih untuk mewujudkan pendidikan yang menurut dasar pendidikan Ki Haji Dewantara? Nah, inilah kita sebagai guru dasar dan pemikiran Ki Haji Dewantara ada 3, ini bahasa Jawa Bapak Ibu. Yaitu pertama, ingar sosunolodo. Kita diharapkan sebagai guru di depan memberi contoh, imajo bangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani di belakang memberi dorongan. Jadi itulah dasar pemikiran Ki Haji Dewantara. Sebaiknya kita sebagai guru dapat menerapkan 3 ini. Nah, lalu Bapak Ibu, apalagi dasar pendidikan dari Ki Haji Dewantara yaitu kita menuntun kodrat anak. Kodrat anak itu apa? Yang pertama, merdeka. Merdeka maksudnya bahwa pengaruh pengajar itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat dari pendidikan. Nah, ini sudah kita rasakan bahwa pendidikan kita itu sekarang sistem merdeka belajar. Nah,
Nah, selanjutnya kodrat anak apalagi, yaitu bermain. Jadi Bapak Ibu, bermain di sini menurut Ki Haji Rantara, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahir. Sedangkan merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Nah, pendidikan itu terdapat dari mana? Itulah dari proses pembelajaran yang diterapkan dalam bermain. Nah, lalu dasar pendidikan yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada murid atau selama ini yang kita sebut student center. Nah, menariknya Bapak Ibu, kenapa Ki Haji Dewantara lebih memfokuskan pendidikan istilahnya di sini berhamba pada anak. Kalau kita istilahnya berpihak pada murid. Jadi rupanya di sini Ki Haji Dewantara memiliki pengalaman. Ya, pengalamannya katanya waktu itu di sebuah penyesalan dulu katanya saat Ki Haji Dewantara ini mengerjakan tugas yang bertumpuk-tumpuk. Jadi anaknya yang kecil menangis-nangis ingin memanggil dia lagi ya, seperti anak-anak kan. Setelah itu Ki Haji Dewantara ini marah. Dia mengeluarkan anaknya dari ruangan kerjanya. Tanpa disadarinya salju turun dan dia tersadar bahwa di luar anaknya sudah menggigil. Ya, sudah menggigil lalu setelah itu disitulah dia sadar. Dan di sini ada juga bahasa Jawanya ya Bapak Ibu. Kue berkale tidak mulia. Intinya saya akan memprioritaskan kamu, ya anak. Jadi disinilah tercetus bahwa pendidikan itu berpihak pada anak atau menghamba pada anak. Lalu dasar pemikiran lain yaitu bukan tabula rasa. Artinya selama ini Bapak Ibu kita kan tahunya anak-anak ini seperti kertas kosong. Kita yang menggambar. Ternyata dari pemikiran itu di rendah bukan ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi kita sebagai guru hanya menebalkan tumbuh dengan baik. Seperti itulah kita diharapkan sebagai guru bisa seperti petani yang menjaga tanaman kita dan kita bisa menjaga dan mendidik menuntun anak didik kita. Ya, saya rasa hanya itu sekilas dari pemaparan filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Sudah kita lakukan setiap hari, dan karena sudah kita lakukan setiap hari, jadi ini tidak jadi yang familiar, tidak familiar. Ini pasti sudah umum bagi kita. Yang pertama, ya, peran guru itu yakni menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid. Itu untuk perannya. Dan nilai-nilai guru itu sendiri, guru harus mampu mandiri, ya, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif dan berpihak pada murid. Selalu ditekankan pada pendidikan yang sekarang ini adalah berpihak pada murid, student center. Nah, Bapak Ibu, peran dan nilai ini sudah melekat pada kita, ya, sudah melekat. Apalagi kita yang terpanggil sebagai pendidik, nah, sudah kita lakukan di Bapak Ibu. Yang paling utama yang sering kita lakukan yaitu memimpin pembelajaran. Bapak Ibu sudah memimpin pembelajaran, mengelola kelas, kemudian memikirkan apa tindak lanjut, kemudian apa umpan balik yang akan diberikan kepada anak, kemudian kita merefleksi. Nah, untuk menggerakkan komunitas praktisi, sebenarnya ini sangat penting selalu kita seorang guru. Tetapi mungkin tidak semua guru memiliki bakat untuk menggerakkan komunitas praktisi, yakni yang menggerakkan MGMP, kalau di SMP ada KKG, seperti itu. Tetapi secara tidak resmi kita sudah lakukan itu sering banget. Kenapa? Bapak Ibu se-MGMP misalnya satu Mapel, bagaimana perkembangan anak didik si Anu? Pasti kita sudah berkolaborasi dengan teman atau mengajak berdiskusi. Saya sudah sampai bab di sini, Bapak, bagaimana? Saya kendala di sini. Nah, itu sudah menggerakkan komunitas praktisi meskipun dalam tahapan hanya secara tidak resmi, hanya beberapa buku saja. Itu dia. Kemudian untuk menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini Bapak Ibu guru, saya akui
untuk menjadi coach bagi guru lain, terkadang saya masih kurang percaya diri. Ya, menjadi coach bagi guru lain ini bisa memberikan pelatihan kepada teman, seperti ada yang berbakat di dalam menyusun roster, dia akan memberikan ilmunya itu kepada teman, begini buat atau dia memiliki kemampuan dalam mengelola Excel. Nah, itu sudah menjadi coach bagi guru lain. Itu sudah sering kita lakukan, ya kan? Terlebih lagi kita baru ini mengerjakan raport. Sekarang ada teman yang terkendala di situ, kita bimbing. Nah, di situ sudah menjadi coach bagi guru lain. Nah, kemudian peran guru penggerak yakni mendorong kolaborasi antar guru ini sangat sering kita lakukan, baik di dalam piket, di dalam ekstrakurikuler, sudah kita lakukan nih Bapak Ibu. Cuma bahasanya mungkin karena kita tidak sadari bahwasanya memang kita sudah melakukan kolaborasi dengan guru yang lain. Kemudian munculkan kepemimpinan murid ini. Ini dia yang paling penting dan paling berperan dalam kehidupan situasi sekolah, ya, yakni mewujudkan kepemimpinan murid. Kita sudah bantu si anak, ya, bisa mengikuti paskibraka, dikirim untuk melakukan pramuka atau jambore atau sampai ke Malaysia sudah pernah kita lakukan itu Bapak Ibu. Sampai dia mampu dia memenangkan suatu olimpiade atau apapun itu sudah kita lakukan. Berarti kita sudah mewujudkan kepemimpinan murid. Itu peran kita. Itu dia. Kemudian ini untuk nilai guru mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid dan inovatif. Nah, saya pribadi untuk keseluruhan ini sudah saya lakukan dan Bapak Ibu guru pun pasti sudah melakukan ini. Nah, yang menjadi kendala saya yang paling sering adalah inovatif. Saya akui memang karena saya masih banyak kekurangan. Inovatif itu masih harus saya kembangkan. Itu tugas kita Bapak Ibu, melakukan inovatif dalam pembelajaran, dalam kita menghadapi anak dengan berbagai karakter. Itu harus kita selalu belajar terus menerus. Nah, di sini dia kita terkadang sebagai guru dan pendidik ini cukup puas dengan apa yang sudah ada. Nah, inovatif itu yang dikembangkan, sangat penting saya rasa. Untuk mandiri, reflektif, kolaboratif dan berpihak pada murid, saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan hal itu sebelumnya. Baik. Kemudian, seorang guru atau pendidik itu harus mampu dalam menghadapi murid dan orang tua. Yang pertama, murid itu harus dilibatkan Bapak Ibu. Dilibatkan secara aktif, tetapi dengan catatan dia memiliki belajar yang bermakna sambil bermain. Itu sebenarnya sudah tuntutan dari KHD bahwasanya kita belajar sambil bermain. Dan guru penggerak itu harus mampu melibatkan orang tua. Kita tidak bisa bergerak memajukan siswa, ya, kalau tidak melibatkan orang tua. Karena sebagian besar pengaruh yang dibawa anak itu adalah pengaruh dari rumah. Jadi kita harus melibatkan orang tua bagaimana perkembangannya di rumah supaya kita dapat ini anak mau diapakan, kenapa emosinya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk guru lain dan stakeholder. Yang guru lain saya rasa saya tidak seharusnya mengajari Bapak Ibu dalam memiliki hubungan dengan guru lain. Saya rasa kita semua dalam hubungan baik dengan guru lain. Tetapi stakeholder ini terkadang tidak kita pergunakan secara maksimal. Sementara stakeholder memang sangat dibutuhkan pada saat kita untuk mencerdaskan si anak. Ini sering tidak kita pergunakan dan tidak kita lakukan. Sementara stakeholder ada banyak yang bisa tersedia di sekitar kita yang mampu untuk mendukung peningkatan pendidikan di sekolah kita. Kemudian ini tujuan utama untuk pendidikan di Indonesia saat ini adalah membentuk pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Saya rasa untuk keenam ini yang paling sulit saat ini adalah membentuk siswa kita atau pelajar kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini. Kita tahu bersama bahwasanya imbas dari COVID-19 itu menyulitkan kita dalam membentuk karakter anak. Nah, sementara kita dituntut untuk mewujudkan pelajar itu yang mencerminkan
ya pelajar yang mencerminkan pelajaran Pancasila, profil yang Pancasilais. Tetapi tidak ada pelajar yang memiliki kecerdasan kalau dia tidak berakhlak mulia. Itu dia. Ya, kita itu bersama-sama yang menjadi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan. Semoga Bapak Ibu berkenan menerima dan sama-sama dengan saya menjelaskan di sekolah kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Pak Kepala, silakan ya. Di sini saya akan membawakan sebelumnya yang mengenai visi guru penggerak. Ini elaborasi pemahaman modul 1.3 visi guru penggerak. Ada capaian umum dalam visi guru penggerak ini. Yang pertama itu mengembangkan visi yang jelas mengenai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan tentunya memetakan kekuatan yang dimiliki CGP ini calon guru penggerak demi mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian memetakan dan mengimplementasikan strategi pengelolaan perubahan melalui kekuatan yang dimiliki dari dalam diri luar diri untuk mewujudkan visi pendidikan yang berpihak pada murid. Semua dari awal selalu berpihak pada murid. Ada beberapa capaian khusus, yaitu guru penggerak harus mampu, di sini harus mampu merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid, kemudian mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki calon guru penggerak dalam mendukung penumbuhan potensi murid. Kemudian membuat rencana manajemen perubahan. Selanjutnya menjalankan rencana manajemen perubahan tersebut. Di sini ada beberapa pengertian visi kalau dilihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kita harus melihat inti persoalan dulu dalam sekolah kita, pertama pada murid, baru kita menjalankan visi yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian ini tadi ada profil pelajar Pancasila. Visi seorang guru penggerak itu berasal dari guru penggerak. Di sini visi saya itu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang merdeka belajar. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Dunia Pendidikan sekarang atau Mas Menteri, itu siswa kita harus merdeka belajar. Kemudian yang saya tidak akan pernah bisa, tapi karena kebersamaan dan saling mendukung, saya menjadi saat ini menjadi CBP. Bahkan di sekolah ini kita harus saling mendukung agar menjadi yang terbaik. Saya rasa tidak panjang lebar karena tadi teman-teman kita sudah sangat panjang dan jelas. Dan di sini saya hanya menambahkan sedikit itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Selamat siang. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan serta kami membantu kami dalam program pelatihan yang sedang kami laksanakan, yaitu program studi penggerak. Saya akan membawakan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Nah, sebelum saya mulai, saya akan menyapa Bapak Ibu dulu dengan kalimat, kalau saya bilang salam dan bahagia, berarti Bapak Ibu nanti akan membalas salam dan bahagia. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Terima kasih. Mulai ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kenapa di hadiah Dewantara pada saat dia memasuki ruang kelas yang selalu mengucapkan salam dan bahagia, salam dan bahagia, itu merupakan suatu doa. Artinya setiap pertemuan itu kita akan memperoleh keberkahan, kita akan memperoleh kesehatan, kita akan memperoleh kemudahan dalam memahami apa yang nanti berlangsung di setiap kegiatan kita. Nah, pembahasan kita budaya positif. Apa itu budaya? Nah, kita ketahui budaya itu adalah suatu kebiasaan, ya, suatu kebiasaan yang nantinya
tujuan. Nah, tujuan yang bagaimana? Tujuan yang bernilai positif. Nah, di sini nanti kemudian paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua itu mengenai disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar. Yang keempat itu nantinya teori kontrol. Yang kemudian yang terakhir nanti restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti akan saya paparkan satu persatu. Nah, saya ada sedikit permainan mengenai perubahan paradigma yang pertama ya. Nah, di sini saya ajak Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan, anggaplah di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu yakini. Sesuatu yang sangat berharga, nantinya teman Bapak Ibu atau teman yang sampingnya akan berusaha mengambil apa yang ibu bapak yakini yang digenggam tadi. Nah, teman itu nanti akan berusaha dengan segala cara. Bagaimana dia nantinya dapat mengambil. Dan disinilah nanti bagaimana Bapak Ibu mempertahankan apa yang Bapak Ibu yakini itu agar jangan diambil oleh teman. Saya mulai. Mulai ya Bapak Ibu. Oke, kita. Aku tekan estafet. Bukan. Kita perhatikan ibu jenis bagaimana usaha dia. Terus segala macam cara. Kasih uang lah ya. Berarti dengan rayuan, dengan imbalan. Ternyata itu tidak kembali punya. Kasih di situ. Oke, nah, ibu Siria itu ternyata dia tidak tergoda dengan segala macam rayuan yang dilakukan oleh ibu jenis nah, sekarang kenapa ibu bisa seperti itu? Karena di sini saya terbayangkan emas. Karena tadi pas ada emas itu Biar lebih dia tidak bisa mengambil harta kekayaan saya. Harga dirinya tinggi. Berarti di sini dengan segala respon, dengan segala usaha yang dilakukan ibu Chelsea, dengan keyakinan ibu Siriati, dengan kontrol diri yang ada pada dirinya, dia akan tetap meyakini bahwasanya yang berharga yang diyakini bukan itu tidak akan dia berikan ke orang lain, walaupun orang yang berusaha merebut tersebut melakukan segala macam cara. Nah, disinilah stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Jadi ibu Siriati berhasil mengontrol keyakinan apa yang dianggap ini betul akan dia yakini, walaupun banyak faktor-faktor dia untuk bisa merubah keyakinan. Itu dia di sini ya. Jadi stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana ini menurut Bapak Ibu? Betul nggak? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa senang, merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah menguatkan karakter? Kita menganggap kalau mereka merasa bersalah sudah kita kontrol gitu. Ya. Bahasa ilusi yang kita Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka tujuan kita. Jadi kalau kita ingin perubahan sedikit-sedikit, berarti akan kita ubah dalam diri kita sikap dan perilaku. Tapi apabila kita ingin memperbaiki cara utama, namun apabila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu
Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Jadi disiplin itu bukan aturan, bukan tata tertib, tapi kita berusaha belajar menggali apa yang kita punya, potensi yang kita punya untuk mencapai suatu goal, untuk mencapai suatu tujuan. Yang dimana sesuatu tujuan itu lingkungan kelas, ya lingkungan kelas. Nah dari lingkungan kelas itu akan mempunyai suatu keyakinan di dalam kelas. Dari keyakinan itu akan menghasilkan suatu lingkungan yang positif di dalam kelas. Nah dari lingkungan yang positif akan dihasilkan budaya yang positif di dalam kelas tersebut. Nah keyakinan kelas, kan peraturan kelas kan itu. Nah sekarang tidak peraturan kelas lagi, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya? Tidak. Dengan peraturan memang kemana kamu? Itu kan bukan saja ya. Tapi kalau dia disuruh melak, itu kan bukan hukuman, pembelajaran kan? Yang kemana yang membuat teman-teman tidak penting? Di atas meja ini ada air. Tersentuh tidak? Pada saat belajar ya, asal dari jalan keluar yang dilakukan bersama-sama dengan siswa. Tetapi memang itulah kendala kita, itulah apa kita Bapak Ibu. PR kita itulah budaya positif. kita harus memberikan mereka hal-hal yang positif. Gitu. Sangat sulit memang menekan emosi ini, sangat sulit. Sudah dibujuk. Kenapa? Jadi bagaimana? Solusimu apa anakku? Sampai seperti itu bahasanya. Sebenarnya kalau udah berbalik saja tuh siswa itu sudah mau saya tapi saya coba dan memang semua guru yang ada di Setak Teknik ini sama bu apanya pengalamannya kami masih anak udah SD si anak sudah menggunakan sepatu yang seharusnya memang seperti itu peraturan sekolah. Jadi kalau di materi itu tidak boleh kasar, ditanyakan apa sebabnya, betul-betul kita kalau bisa kita sediakan sepatunya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Susi. Karena kita belum mengetahui karakteristik dan kebutuhan dasar anak. Itu jawabannya. Kita kan sudah belajar kebutuhan dasar anak kan? Itu saja. Karena kita belum mengetahui karakteristik dan kebutuhan anak. Jadi itulah jawaban instruktur. Ya, jadi teman-teman seperti itu tanya jawab seperti Bapak dan berulang kali coba. Jadi jangan menghukum, jangan aja menghukum. Cobalah sebagai teman dan ujungnya cobalah sebagai manajerial. Sebagai manajerial pasti anak orang kalau kita lembutkan, kita baik sama dia, selalu bermanfaat bagi dia. Yakinlah Bapak Ibu kata instruktur, dia akan berubah dengan sendirinya. Oke, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya kesimpulan dari pertanyaan itu, mohon maaf bagi penyanyi cek. Berarti udah terimbas ini. Nah ini yang saya udah terimbas tadi. Ini udah terimbas. Oh iya. Iya. Itu Itu semua Pak. Iya. Semua disampaikan. Berarti udah terimbas. Keempat narasumber yang telah menyajikan begitu indahnya materi yang mereka sajikan. Yang pertama, masukan yang pertama. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Ibu Susi. Ada inovasi. Inovasi yang kita harapkan di sini dengan adanya penyajian CGP ini, kita berharap inovasi di dalam PTN muncul besok dan seterusnya. Apa itu inovasi itu? Seperti 2 minggu terakhir ini saya sebagai manajerial sudah membuat supervisi kepada kawan-kawan dengan sederhana. Yang saya katakan di dalam supervisi itu, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita ikuti dulu alur daripada konsep yang diberikan oleh pengawas kepada kita dengan melakukan pembelajaran. Harapan saya, ketiga hal yang saya sampaikan ini berupa restorasi di bidang pendidikan ini kita harapkan di SMA Negeri 2 Tunggal kelak di tahun pelajaran PPDB 2022-2023 siswa itu tertarik datang ke sekolah kita. Barangkali itu masukan dari saya. Apakah
tadi yang dipaparkan Bapak Ibu sebenarnya adalah hal yang sangat berharga kalau saya secara pribadi. Saya sebenarnya sangat suka kalau mendengarkan seperti ini karena itu dapat memotivasi kita diri ya, memotivasi diri untuk kembali lagi sebenarnya saya menggali potensi karena setiap guru sebenarnya sangat potensial, punya bakat gitu loh dalam mengajar ya. Tapi karena memang di situasi tempat dan waktu kadang-kadang membuat kita malas ya. Menurut kita bad mood. Cuman kalau secara pribadi apa yang disampaikan tadi itu menjadi motivasi untuk saya. Itu berharga sekali, apalagi tadi secara sistematis sampai kepada Ibu Ite tadi yang disampaikan itu keren banget. Kalau dikerjakan sebenarnya mantap sekali gitu. Cuman itulah tantangan ke depan. Bagaimana supaya saya tetap pribadi saya ya, bagaimana ya secara pribadi bisa nanti lebih bermotivasi lagi untuk melakukan, mengerjakan kriteria-kriteria dari guru yang benar-benar dia student center gitu, enggak jadi teacher center. Waktu saya pun mengikuti PPG sertifikasi sebenarnya itu sudah diterangkan gitu. Iya, udah diberikan, diterangkan dan pada saat PPG itu memang sama kali kita. Mantap kali ini gitu. Nanti ke tempat kerja nanti kerjakan lagi. Tapi kadang enggak ini gitu. Motivasi itu kadang down. Yang benar yang dikatakan bagi fokus kepada yang dipaparkan Ibu Herlina. Kita harus memberikan student center. Sebenarnya ini sudah ada rencana saat CBSA, cara belajar siswa aktif. Serangan kepada siswa. Kita itu yang pernah mengalami ya. Tapi memang lain tempat, lain karakter siswa. Kita lihat ekonomi siswa di sini keras ya. Jadi memang saya pun sekarang ini lebih banyak termotivasi membuat inovasi seperti anak SD kita mengajar. Itu juga. Dulu kita kan tugas ini, sekarang saya udah bergaya. Bahkan kalau saya mulai aktif ya Bapak masukan suara saya keras masuk itu. Tapi resikonya kayak gini Pak, habis suara saya. Nggak bisa saya ngelar malam. Aduh, itu pula ya. Itu kenalain itu. Terima kasih masukan juga seperti dihajar dengan para itu memang. Mungkin mereka mengatakan secara Jawa, benar Jawa itu kan apapun yang terjadi. Kita bermasing-masing, kita punya karakter kita tuh keras. Kita punya ego tinggi, apalagi kita masa guru. Tapi betul saya ajarkan harus meredam, student center, berikan kepada mereka. Mereka mempunyai kebutuhan. Mungkin ada yang perlu kasih sayang, ya, ada yang perlu A dan B. Tapi terima kasih, masukan dan motivasi kiranya kita terapkan, ya, memberi perubahan dan juga semakin siswa menghargai menghormati kita lebih baik lagi. Nilai positif bisa mereka ambil dari sekolah kita dan mereka bisa berguna ke depan, mengharumkan nama sekolah, membanggakan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Artinya siswa itu adalah sesuatu yang berharga bagi kita dunia pendidikan dan ini akan menjadi penentu kemana Indonesia itu. Yang terakhir kita harus kembali ke bagaimana refleksi diri kita. Refleksi diri kita melihat bagaimana pendidikan ini. Yang terakhir mungkin Bapak Ibu, meskipun kita banyak berkecimpung di MGMP kolaborasi, maka hari ini diingatkan pentingnya itu, di mana kita bisa share, kita bisa berkolaborasi, kita tanya apa kekurangan dan bagaimana untuk memajukan pendidikan. Akhir kata, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka dikatakan di sini ubahlah sikap dan perilaku. Yang pertama ditanyakan adalah ubahlah perilaku, bukan perilaku anak, tetapi ubahlah perilaku Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan.
seri kita beri aplaus untuk kita semuanya.